Next ya. Jadi deret geometri tak hingga itu secara umum adalah deret geometri yang mempunyai tak hingga banyak suku-sukunya. Jadi kita tidak tahu sukunya ada berapa. Makanya disebut dengan deret geometri tak hingga. Nah, deret geometri tak hingga ini ada dua macam. Oke, ada dua macam ya. Ada yang pertama disebut dengan deret geometri yang divergen. Divergen nulisnya ya. Divergen. Deret geometri yang divergen ini dia punya syarat. Syaratnya itu apa? Ada dua nih. Ketika R-nya atau rasionya itu kurang dari negatif 1, berarti negatif banget, dari negatif 1, sekian, atau ya, atau R-nya atau rasionya lebih dari 1. Itu divergen. Artinya kalau divergen itu dia tidak menuju ke angka atau bilangan tertentu kalau divergen. Jadi tidak jelas nanti akhirnya sampai ke berapa gitu tuh. Nah, contoh sederhananya ya, hampir semua deret geometri ya divergen ya, karena apa namanya, dia rata-rata kan tidak menuju ke suatu angka tertentu. Contohnya ya seperti tadi, 1 tambah 3 tambah 9, kemudian tambah berapa, 27, dan seterusnya. Ini deret geometri tak hingga tapi yang divergen. Lihat rasionya, 3 bagi 1, 3 kan, 9 bagi 3, 3. Berarti dia terpenuhi untuk yang rasio yang lebih dari 1. Kemudian kita akan coba yang ini ya, yang rasionya kurang dari negatif 1, misalnya 1, kemudian min 2, tambah 4, min 8, berarti berapa lagi, tambah 16, dan seterusnya. Ini kalau rasionya kita lihat, min 2 bagi 1 kan min 2, 4 bagi min 2 min 2, dan seterusnya. Ini juga dia disebutnya sebagai deret geometri tak hingga yang divergen, karena dia ini nggak jelas kan mengarah ke angka berapa gitu tuh ya. Jadi sederhananya kalau yang divergen itu dia apa ya, semakin, kalau misalnya positif berarti makin positif entah ke berapa, kalau negatif berarti nantinya makin negatif, dan seterusnya ya. Itu untuk yang divergen. Kemudian yang kedua, nah, ini yang istimewa, itu ada yang namanya deret geometri yang konvergen. Syaratnya hampir mirip, cuma syaratnya karena ini ada kurang dari, ada lebih dari. Untuk yang deret geometri yang konvergen itu ada rasionya itu di antara min 1 dengan 1 ya. Jadi ini bisa min sepersekian atau sepersekian lah gitu. Jadi untuk yang konvergen ini, nah kita bisa lihat contohnya untuk yang konvergen. Kelihatan nanti. Kalau yang konvergen itu dia akan menuju ke angka tertentu nantinya. Contoh 125 ditambah 25 ditambah 5 tambah berapa? 1 tambah 1/5 dan seterusnya. Ini kan dia terus dia akan menuju ke angka yang makin kecil mengarah pada angka tertentu. Itu kan nanti dia akan menuju ke berapa coba? Menuju ke 0 kan? Nah, itu jadi dia konvergen. Jadi konvergen tuh seperti mengerucut gitu loh. Mau ke angka berapa? Lihat aja ya rasionya ya. 25 per 125. Itu kan berarti berapa? 1/5. Nah, ada di antara min 1 dan 1. Atau contoh lainnya bisa setengah tambah 1/4 tambah 1/8 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk yang konvergen itu dia apa ya, angkanya ini semakin mengecil ya, angkanya semakin mengecil dan dia akan semakin kecil dan menuju ke angka tertentu untuk yang konvergen. Ini juga nanti menuju ke 0 lagi nantinya ujung-ujungnya.